haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi yang indah Engkau izinkan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Satu hal telah kupinta kepada Engkau Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Mu. Kami merindu selalu bersekutu dengan Engkau Bapa, sebab Engkau Tuhanku yang ajaib, Tuhanku yang sempurna. Tidak ada juru selamat lain dalam hidupku, hanya Yesus Kristus Tuhanku. Engkau sentral hidupku. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kuserahkan hidupku sepanjang hari ini. Apapun yang ku kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Hari Selasa tanggal 23 November 2021, Tuhan Yesus bersama kami. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Satu hal yang satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin. Haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Nanti kami merindu bersatu dengan Engkau Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 11, sebab lebih baik suatu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai-Mu, kasih dan kemuliaan-Mu Ia berikan kepadaku. Amin. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
kemurahan-Mu. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sebab aku milik-Mu, aku hamba-Mu, aku anak-Mu Tuhan. Biar aku senantiasa berada di bawah kaki salib-Mu. Aku membangun persekutuan dengan Engkau. Sebab tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus Kristus Tuhanku. Engkau adalah sentral hidupku. Ku tempatkan Engkau di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Aku ini hamba-Mu hidup di dalam ketulusan. Kasihanlah aku Bapa. Kakiku berdiri dan aku mau memuji Engkau, sehingga kami menjadi anak-Mu yang taat, menyenangkan hati Engkau. Ku memuji dan menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Selasa pagi ini, tanggal 23 November 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus, hari pagi ini saya menikmati hadirat Tuhan. Sebab hati saya merindu lebih baik satu hari di pelataran berjumpa dengan Yesus daripada tempat lain. Tidak ada Tuhan. Dunia ini darah iblis. Di dunia ini hanya dua tempat. Satu tempat bagi Yesus, satu tempat bagi iblis. Kita pilih mana? Tapi mari kita sebagai hamba anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita mau ada di dalam bait Tuhan, ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ke dalam Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguh hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Karena berjumpa dengan Tuhan ada sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber kehidupan segala-galanya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, hidup dengan segala kelimpahan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali firman Tuhan. Kita baca di pagi yang indah dalam Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Biar hari-hari kita mau taat. Hari-hari kita diisi dengan firman Tuhan. Hati kita tidak boleh kosong. Hukum Paskal berkata, hati seorang apabila kosong, itu akan diisi dengan penciptanya. Kalau tidak, diisi dengan kuasa-kuasa roh yang lain. Contoh Raja Saul, pada waktu hatinya mulai jauh dari Tuhan, tidak taat, roh iblis, roh jahat datang.
hatinya jahat. Tidak ada damai sejahtera. Tapi Raja Daud memberikan hatinya untuk Tuhan Yesus. Disertai Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi yang indah ini kita mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan berarti mencari kerajaan Allah. Amin. Saya mau baca Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel dan para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari ini, mulai dari sungai Yordan sampai ke Laut Besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu Dia yang akan mengusir dan menghalau mereka dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi namaku itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikan kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk dan lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak terpenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16 terakhir, apabila kamu telah melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan, yang setia membaca firman Tuhan, yang setia duduk di kaki Tuhan, seperti Maria dalam Injil Lukas pasal 10. Dia membangun hubungan intim dengan Tuhan, selalu duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus. Sebab dengan bersangkut paut dengan Tuhan, hati kita melekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang cinta Tuhan Yesus, yang setia, taat menjadi pelaku firman Tuhan. Ini firman Tuhan katakan kepada kita semua di ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Hukum Musa bicara firman Tuhan, ada di dalam kitab yang kita baca. Ini semua kitab, ada 1189 pasal, ada 66 kitab, ada 31.173 ayat. Ini firman Tuhan menggambarkan adalah firman Tuhan. Langkah-langkah Tuhan, SOP Tuhan, standar operating surga, standar operating prosedur yang kita jalani ada di dalam firman Tuhan. Mari, tiap hari kita baca firman Tuhan pagi dan malam. Berarti kita harus bersangkut paut dengan Tuhan. Ada kerinduan hati seperti firman Tuhan saya bacakan tadi. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 11 dengan pujian. Satu hal yang kurindu kepada Tuhan, sebab lebih baik satu hari ada di pelataran Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan itu jauh-jauh lebih indah, sempurna
daripada membangun persekutuan dengan dunia. Karena dunia ini lenyap, Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan? Dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk kebahagiaan manusia. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa pada waktu di Taman Eden. Adam dan Hawa menyimpang dari perintah Tuhan. Termasuk Lucifer, malaikat Tuhan, menyimpang. Hatinya sombong kepada Tuhan. Padahal sebetulnya hidup ini sederhana, Bapak Ibu. Tidak perlu rumit. Yaitu apa? Kita mau taat gitu saja kok. Susah. Padahal kita dengan akal yang sehat. Kita dipelihara sama Tuhan. Kita berikan nafas. Kita diberikan kehidupan. Bahkan kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan yang akan datang surga buat selama-lamanya. Ini yang menjadi kerinduan kita. Gampang-gampang, saudara. Kalau kita ada kemauan, ada kerinduan, itu sangat mudah, jangan dipersulit. Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan buat kita. Asal kita mau. Modalnya kita mau, gitu aja gampang. Tapi yang menjadi masalah karena kita tidak mau dibentuk sama Tuhan. Kita keras kepala. Kita hatinya tidak mengutamakan Tuhan. Hati kita tidak cinta sama Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan atas izin Tuhan, selalu akan mengajak Bapak Ibu pagi dan malam. Ayo, mari saudara kita mencinta Tuhan Yesus. Saya dengan semangat yang cinta Tuhan. Kalau seandainya saudara secara fisik jumpa dan saya tarik Bapak Ibu untuk mencari Tuhan. Dengan semangat yang tinggi, kita mencari perkara-perkara surgawi, saudara. Mencari perkara di atas. Karena perkara di atas ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada perkara yang luar biasa di dalam Yesus. Banyak hal yang kita tidak tahu di dalam dunia ini. Di luar Tuhan. Bara spekulan. Tidak tahu menata masa depannya. Padahal firman Tuhan. Kita sudah diberikan masa depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan sudah merancangkan bagi kita. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Dalam Amsal 23:18. Harapan kita masih ada. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan kita hadapi ada pencobaan yang biasa. Tapi kita menjadikan pencobaan itu rumit. Sehingga kita seringkali ngomel. Seringkali kita berkeluh kesah. Seringkali kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Seperti bangsa seringkali bersungut-sungut. Tapi melalui firman kita pagi ini mari. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Harus kita berpaut kepada Tuhan di ayat yang ke-8. Yosua 23:8 katakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Amin. Hari ini, dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini 23 November 2021. Berarti usia kita di tahun 2021 hanya tinggal 38 hari. Di tahun 2021 ya Pak Ibu. Sekarang tanggal 23. Ya. Berarti 7 hari, berarti kita masuk ke tanggal 30. Ditambah 31 hari, berarti 38 hari kita masih ada di tahun 2021. Setelah itu kita 1 Januari, tahun yang berbeda, tahun 2022. Mari, kita sama-sama mencari Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Karena dengan baru gaul karib dengan Tuhan, di dalamnya aja janji Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, Mazmur 27, Mazmur 25, ayat 14, saudara. Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Lebih baik 1 hari ada di dalam pelataran Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Ada janji Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Tentang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dunia bukan harapan kita. Tapi ada satu pengharapan yang sempurna. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Dia ada damai sejahtera. Di dalam Dia ada sukacita. Di dalam Yesus ada masa depan penuh harapan. Bahkan janji Tuhan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Lebih baik 1 hari di bawah tanganmu. Amin. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Memujimu, menyembahmu, oh Yesus Tuhan yang ajaib dan dahsyat hidup, dan menikmati semua
percaya dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Selamat berjumpa. Encounter with Jesus. Berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel. Amin.